Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua senantiasa sehat ya. Dan terima kasih kembali udah klik channelnya Uma di Rumah Sederhana Uma dengan aktivitas sehari-hari Uma sebagai ibu rumah tangga. Semoga apa yang Uma share bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nggak terasa ya kita udah di akhir bulan, udah saatnya bikin anggaran untuk bulan depan. Nah sebelum kita bikin anggaran untuk bulan depan, Umah mau ngenalin dulu nih ke teman-teman 2 produk baru dari Scarlett. Teman-teman pasti tahu ya kalau Umah itu pengguna Scarlett banget. Semua seriesnya itu Umah bener-bener pakai sehari-hari, karena memang cocok untuk kulit Umah. Usia-usia kita sekarang, apalagi kan begadang dengan anak, itu pasti berpengaruh banget ke kulit, mulai dari kulit kita kering, keriput, kusam, terutama Umah yang kalau kemana-mana naik motor itu bener-bener kusam banget kalau nggak dirawat. Nah dengan powerful ingredient dari 5% niacinamide ini, serum ini efektif untuk membantu mencerahkan kulit ya teman-teman, mencegah penuaan dini juga karena kan penuaan dini itu bisa bikin flek gitu ya teman-teman, dan bener-bener Umah pernah ngerasain itu, flek Umah banyak setelah melahirkan Fathan. Nggak tahu juga apakah itu faktor hormon. Teman-teman gimana sih? Sama nggak sih sama Umah juga? Nah teksturnya juga agak lebih kental ya daripada serum yang sebelumnya, serum yang Brightly Ever After, tapi tetap kok enak dan mudah meresap di kulit. Nah selanjutnya ada serum retinol, karena lagi booming banget sih pemakaian retinol ini, dan Umah ngelihat juga review dari beauty influencer tentang pentingnya kita merawat kulit dengan serum retinol ini, terutama untuk kita yang udah berusia 20 tahun ke atas. Nah serum ini itu nggak disarankan untuk ibu menyusui dan ibu hamil ya teman-teman, dan ini disarankan untuk usia lebih dari 20 tahun. Ini bisa memperbaiki tekstur kulit, menyamarkan kerutan juga. Ini kerutan ini yang paling penting sih ya teman-teman, sama flek juga, dan bisa merawat kulit berjerawat. Tinggal teman-teman tetesin 2-3 tetes di telapak tangan, terus ditep-tepin deh ke muka teman-teman masing-masing, tunggu sampai meresap. Nah kalau teman-teman pemula disarankan menggunakan retinol serum ini selama 2-3 kali aja dalam sepekan sampai kulit terbiasa. Nah kalau udah terbiasa bisa digunakan setiap hari ya teman-teman, dan penggunaannya itu malam. Untuk produk-produk dari Scarlett ini udah halal ya teman-teman, terus udah terdaftar di BPOM, dan kebanyakan juga udah cocok untuk ibu hamil dan menyusui, kecuali si serum retinol ini, karena kemarin Umah make semua produk skincare dari Scarlett itu pas Umah masih menyusui Fathan, dan alhamdulillah itu aman ya teman-teman. Nah karena ini masih pagi, jadi Umah pakainya serum niacinamide, tinggal diteteskan serumnya 2-3 tetes ke telapak tangan yang udah dibersihkan sebelumnya, terus tepuk-tepuk ke wajah sampai serumnya benar-benar meresap ya teman-teman, biar rileks juga. Tunggu 1-3 menit sampai si serumnya meresap sepenuhnya. Nah setelah meresap baru deh kita lanjutkan ke produk skincare yang lain, misalnya day cream, terus diakhiri dengan sunscreen, karena sunscreen juga penting banget untuk kulit kita ya teman-teman. Oke lanjut, saatnya kita bikin anggaran untuk bulan Mei. Nah teman-teman yang baru pemula banget di budgeting harus disimak baik-baik ya, gimana caranya kita bikin anggaran rumah tangga kita. Karena kalau misalnya teman-teman minta Umah yang buatin, ada yang DM di Instagram minta buatin anggaran rumah tangga, itu nggak bakalan sempurna, karena Umah sendiri nggak tahu apa kebutuhan teman-teman semua, terus juga nggak tahu harga-harga di sana, makanya teman-teman harus bisa bikin anggaran sendiri. Nah ini contohnya anggaran bulan April kemarin, anggaran khusus bulan Ramadan. Jadi Umah bener-bener pertimbangkan kebutuhan Ramadan dengan kebutuhan harian kita, tentu beda ya teman-teman. Dan alhamdulillah walaupun sempat boncos di awal pekan pertama Ramadan, sekarang masih aman ya budget Umah, karena kan masih ada lebih kurang 1 pekan lagi menjelang gajian, menjelang tanggal 1 Mei. Jadi sebisa mungkin semoga yang ada di dompet pintar ini bisa aman.
Nah, biasanya Uma coret-coret dulu untuk bikin anggarannya itu di buku yang lain. Teman-teman bisa juga bikinnya di kertas dulu. Tunggu sampai benar-benar udah fix, benar-benar udah yakin dan cocok anggarannya dengan budget kita, baru deh dipindahin ke buku khusus. Jadi kalau misalnya masih ada yang kurang, masih ada yang berlebih, harus diperbaiki dulu biar nanti budgetnya itu sesuai dengan anggaran kita ya teman-teman. Nah, untuk referensi gambar biasanya Umah carinya di Pinterest gitu. Teman-teman bisa cari di Pinterest atau cukup dengan gambar-gambar sederhana atau bahkan cuma bikin tabel aja, sesuaikan aja dengan kemampuan teman-teman sendiri. Nah, untuk metode yang Umah pakai di pengaturan keuangan ini itu Umah pakai metode Kakeibo ya teman-teman. Itu metodenya dari Jepang yang biasanya digunakan oleh ibu rumah tangga di Jepang untuk mengatur keuangan. Dalam metode Kakeibo ini, teman-teman harus tahu berapa banyak uang ataupun pendapatan yang teman-teman miliki, terus berapa jumlah uang yang teman-teman pengen simpan setiap bulannya, kemudian seberapa besar sih dana ataupun anggaran yang teman-teman perlukan untuk mencukupi kebutuhan harian, kebutuhan pekanan, kebutuhan bulanan. Terus yang terakhir, teman-teman harus concern juga gimana cara meningkatkan uang yang teman-teman tabung, misalnya dengan investasi atau cari pendapatan sampingan dan lain-lain. Nah, pertama teman-teman harus cari tahu dulu jumlah pemasukan yang teman-teman terima setiap bulannya berapa, mau itu gaji harian atau gaji pekanan, karena kan ada orang yang pemasukannya itu nggak tetap. Kalau misalnya pemasukan kita nggak tetap, itu dicari tahu dulu berapa sih rata-rata atau rata-rata terendah dari pemasukan kita. Nah, Uma tegasin dulu, untuk apa yang Uma share ini gak ada maksud untuk ria atau sombong, semata-mata hanya untuk sharing dengan teman-teman semuanya. Jadi jangan terlalu fokus dengan jumlah penghasilan orang lain, kita cukup fokus dengan rezeki yang kita miliki ya teman-teman. Nah, untuk income sendiri ada beberapa sumber. Yang pertama itu Uma ada gaji dari pondok, karena sehari-hari Uma kan juga kerja sebagai guru di salah satu pondok pesantren di kotanya Uma. Dan yang kedua itu ada uang bulanan dari suami, karena Uma kan gak pegang seluruh uang suami ya teman-teman. Jadi suami hanya ngasih ke Uma kebutuhan harian, kebutuhan bulanan, maksudnya misalnya makan, kemudian kebutuhan fadhan. Nah, untuk yang lainnya itu Umah sendiri yang bantu suami, karena kan Umah udah ada penghasilan juga. Jadi dalam rumah tangga itu kita harus saling bahu-membahu biar keuangan rumah tangga kita itu sehat ya teman-teman. Jadi nggak ada istilah uang istri itu hanya punya istri sendiri, sedangkan uang suami itu uang bersama, nggak gitu ya teman-teman. Jadi gaji dari pondok itu ada sebanyak 1.400.000, terus dari suami uang bulanannya ada 2 juta. Terus alhamdulillah ada gaji dari Shopee, karena Uma kan ada Shopee affiliate juga sebanyak 2.200.000 di week pertama. Nah, untuk gaji Shopee ini kan gak tetap, jadi Uma tulis hanya gaji di week pertama. Kalau misalnya nanti ada gajian di week kedua, itu Uma anggarkan hanya untuk tabungan aja ya teman-teman. Nah, setelahnya teman-teman sisihkan uang yang pengen teman-teman tabung setiap bulan. Intinya ini itu tabungan wajib, walaupun misalnya hanya 50.000 atau bahkan 20.000, yang penting setiap bulan itu harus ada tabungan wajib yang harus teman-teman keluarkan. Dan kemudian baru deh teman-teman alokasikan sisanya ke dalam beberapa pos. Yang pertama itu ada Umah tulis di sini fixed expense ini maksudnya pengeluaran tetap yang teman-teman keluarkan setiap bulan. Contohnya listrik, SPP anak, kemudian kontrakan, itu kan pengeluarannya tetap dan ini bersifat wajib ya teman-teman. Jadi harus kita keluarkan di awal bulan biar uangnya nggak kepake. Nah, kalau Uma di sini ada beberapa fixed expense. Yang pertama itu ada listrik itu abinya yang bayar ya teman-teman. Terus ada tahsin, TV kabel, pulsa dan arisan. Nah, arisan ini bersifat tabungan karena itu belum Uma terima uangnya. Jadi arisan ini adalah tabungan wajib Uma setiap bulan. Sebisa mungkin untuk anggaran wajib ini harus kita bayarkan biar uangnya itu nggak kepake, jangan ditunda-tunda ya teman-teman. Nah, lanjut setelahnya baru ke livings atau survival atau kebutuhan pokok, contohnya biaya makan,
atau sandang dan pangan. Pokoknya ini kebutuhan pokok yang wajib kita isi, kita penuhi setiap bulannya. Jadi silahkan teman-teman isi sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Nggak bisa juga apa yang Umah tulis ini sebagai patokan ya teman-teman. Di sini ada beras, itu Umah anggarkan setiap bulannya itu 200.000. Terus lauk sebanyak 850, dimana ada 4 pekan. Terus biasanya ada lebihnya gitu ya teman-teman, setiap bulan gak pas banget 4 pekan, jadi makanya Umah sisihkan 50.000. Ada gas banyak 50.000. Terus ada bulanan, belanja bulanan, misalnya belanja bumbu-bumbu, kemudian belanja pokoknya peralatan-peralatan yang kita pakai bersifat bulanan sebanyak 400.000, dan ada bensin sebanyak 150.000, dan kebutuhan Fadhan di sini itu misalnya jajan Fadhan atau susu sebanyak 150.000, dan popok Fadhan sebanyak 150.000 juga. Sekali lagi, apa yang Umah tulis ini sesuai dengan pengeluaran dan pendapatan rumah tangga Umah. Gak bisa jadi patokan juga karena masing-masing rumah tangga tentu berbeda keperluannya, berbeda jumlah anggotanya, terus juga beda harga karena biasanya beda daerah, beda harga ya teman-teman. Jadi apa yang Umah tulis ini belum tentu cocok dengan anggaran rumah tangga teman-teman semuanya. Lanjut, setelah fixed expense dan living terpenuhi, baru deh kita tambahkan kebutuhan tambahan atau additional needs. Di sini ada jajan misalnya, atau pemeliharaan kendaraan bermotor, dana darurat. Pokoknya di additional ini hanya bersifat tambahan, dimana kalau misalnya seandainya dananya tidak ada, itu kita tetap bisa melanjutkan hidup. Jadi di sini ada hiburan seperti biasa sebanyak 500.000. Setelah itu ada laundry. Laundry ini hanya khusus setrikaan gitu ya teman-teman, sebanyak 100.000. Terus ada juga uang sosial, misalnya iuran atau sedekah sebanyak 150.000. Terus yang terakhir ada dana lain-lain atau dana tak terduga sebanyak 200.000. Oke, selesai untuk anggaran Mei. Ini Umah tinggal hias-hias aja. Teman-teman juga nggak harus kok bikin hiasan-hiasan seperti ini, cukup bikin tabel aja udah bagus kok itu. Nah, ini Umah jumlahkan semua kebutuhannya, ternyata semuanya itu sebanyak 3.750.000. Terus Umah jumlahin gaji pondok dengan uang bulanan sebanyak 3.400.000, ternyata masih ada kurang sebanyak 350.000. Nah, ini bakalan Umah pakai dari gaji Shopee ya teman-teman. Nah, terakhir karena masih ada sisa anggaran, itu Umah mau bikin savings atau tabungan biar uang dari gaji Shopee ini nggak kepake untuk keperluan yang tidak perlu. Nah, di sini Umah anggarkan untuk pendidikan Fadhan sebanyak 200.000, kemudian untuk motor 1 juta, terakhir itu untuk emergency sebanyak 300.000. Oke, selesai untuk anggaran Mei. Dan yang paling penting, kita nggak boleh membandingkan penghasilan kita dengan penghasilan orang lain ya teman-teman. Apakah kita sudah bersyukur atas nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita? Nikmat sehat, nikmat bisa melihat, nikmat bisa mempunyai kuota dan bisa nonton video Umah ini. Harus kita renungkan betapa banyak, betapa besar nikmat yang sudah kita rasakan hingga detik ini. Dan pasti kita sendiri nggak mungkin bisa sanggup untuk menghitung nikmat dari Allah. Karena di dalam diri orang yang kurang bersyukur maka akan dipenuhi dengan rasa cemas, rasa gelisah karena dirasa tidak cukup nikmat yang Allah beri kepadanya. Sedangkan Allah sendiri telah menjamin semua hambanya itu mempunyai rezeki yang terbaik untuk mereka. Nah, kebanyakan mengeluh sehingga kurang memuji kebesaran Allah dan kurang mensyukuri nikmat Allah. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita semuanya selalu menjadi hambanya yang bersyukur ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Dan juga buat teman-teman yang mungkin masih minus budgetingnya bulan ini, masih boncos, masih banyak kekurangan, jangan menyerah dulu, karena sebenarnya yang bikin minus itu kita nggak konsisten dengan anggaran ya teman-teman. Misalnya anggaran untuk melar banget, misalnya anggaran untuk jajan itu sebanyak 200.000 per bulannya. Nah, kita ketika uang 200.000 itu udah habis,
nanti malah ngambil dari anggaran yang lain. Itu yang nggak boleh. Yang paling penting dalam budgeting Kakeibo ini, kita harus konsisten dengan pos yang udah kita bagikan ke dalam dompet pintar ataupun amplop. Jadinya setiap anggaran bisa sesuai dengan pos-posnya masing-masing yang udah ditaruh di dompet pintar ya teman-teman. Nah, Ummah udah menjalankan metode Kakeibo ini lebih kurang 10 bulan terakhir dan benar-benar merasakan manfaat dari metode ini. Yang penting kuncinya konsisten. Dimana bulan-bulan sebelumnya itu Ummah benar-benar nggak punya tabungan, nggak punya simpanan, selalu minta ke suami, apa-apa minta ke suami. Padahal saat itu Ummah juga punya gaji sendiri. Saat itu Ummah juga punya pendapatan sampingan, punya pendapatan tambahan, cuman nggak pernah kesimpan gitu loh teman-teman. Nah sekarang alhamdulillah Ummah bisa membelikan sesuatu sesuai dengan yang Ummah pengen, itu pakai uang sendiri. Contohnya ini handphone, alhamdulillah bisa beli handphone dari uang sendiri. Ini udah selesai tabungannya, jadi kemarin itu Ummah udah beli handphonenya. Nanti deh di next video Ummah liatin kapan dan dimana Ummah beli handphonenya. Semoga apa yang Ummah rasain sekarang juga bisa teman-teman rasain. Tetap semangat, berapapun rezeki kita insya Allah itu yang terbaik. Dan kalau misalnya memungkinkan untuk mencari pendapatan tambahan juga silahkan. Yang penting izin dulu dengan suami dan suami ridho. Insya Allah bakalan menjadi keberkahan tersendiri di rumah tangga teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support Ummah untuk bikin video, untuk update story di Instagram. Karena komenan-komenan kalian itu jadi penyemangat tersendiri untuk Ummah ya teman-teman. Aduh, Masya Allah, semoga nanti kelak kita bisa benar-benar berkumpul di surganya. Amin ya robbal alamin. Oke, gak terasa kita udah ada di penghujung video. Terima kasih banget buat teman-teman yang selalu nonton sampai akhir. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.